حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, jemaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita lanjutkan muthalah hadis kita yang termuat dalam hadis kumpulan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kutipan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Arba'un An-Nawawi. Jemaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah masuk pada hadis nomor 15. Hadis nomor 15. Mari kita kupas hadisnya, kita bahas hadisnya jemaah sekalian. Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir," barang siapa yang kemudian mengakui ada iman di dalam hatinya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga iman kepada hari akhir, maka fal yakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia kemudian berbicara yang baik-baik, ataupun kalau kemudian tidak bisa berbicara yang baik-baik, maka hendaklah dia diam. Kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang kemudian mengakui ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu dengan hari akhir, maka falyukrim jarahu, maka hendaklah dia kemudian memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang kemudian dia beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah dia juga kemudian memuliakan tamunya. Muttafaqun alaih. Jemaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, tentu hadis ini enggak semerta-merta kita cerna bahwasanya kalau orang kemudian tidak bisa berbicara baik, maka dia murtad atau keluar dari agama Islam. Karena kata Rasulullah SAW di sini iman ini. Barang siapa yang kemudian punya iman, merasa punya iman dalam hatinya, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, iman kepada kitab-kitab Allah, dan seterusnya. Kemudian dia merasa iman itu ada, tersematkan, dia sudah mendeklarasikan imannya. Lalu kemudian ada perintah untuk apa? Falyukrim, yang pertama, falyukrim atau falyakul khairan. Hendaklah dia kemudian mengatakan baik-baik, kalau bicara, kalau ngomong itu harus baik-baik. Aw liyasmut. Kalau enggak punya basic untuk ngomong yang baik-baik, maka mending dia diam. Dan orang yang kemudian, jemaah sekalian, kalau kemudian kita cerna seperti ini, oh berarti kalau saya tidak ngomong baik, maka saya murtadkah? Kafirkah? Enggak begitu. Jangan sampai kemudian kita cerna hadis ini begitu gampangnya jemaah sekalian. Artinya ini adalah kamilul iman. Maka kenapa kemudian bab untuk hadis nomor 15 ini adalah tentang bagaimana min khisalil iman. Bagaimana caranya kiat-kiat untuk menaikkan derajat iman itu. Karena sungguhnya iman memang sifatnya bolak-balik jemaah sekalian, naik turun sepertilah manusia itu. Imannya manusia itu. Maka judulnya adalah min khisalil iman. Bagaimana caranya kita kemudian ada kiat-kiat untuk menaikkan grade iman itu. Naik terus jemaah sekalian. Yang pertama, falyakul khairan. Jemaah sekalian Allah SWT, indikator iman itu, iman lagi naik, itu banyak sekali.
Dan saya yakin panjenengan semua di sini itu punya indikator masing-masing. Saya tanya, ada yang duha tadi pagi? Ada yang duha di antara jemaah sekalian ini? Ada yang duha? Kalau kemudian begini jemaah sekalian, kalau kita sudah melaksanakan sampai ke titik istiqomah sholat duha itu, saya ulang, kalau kemudian kita melaksanakan sampai ke titik istiqomah konsisten sholat duha itu, saya pakai contoh sholat duha, lalu kemudian di hari yang kedua kita nggak sholat duha, nah itu, ini maksud saya, indikator iman itu bisa dilihat dari hari yang pertama. Hari pertama tadi naik nih, karena kenapa? Kita sholat duha. Hari kedua nggak naik tuh, nggak sholat duha, maka indikator imannya berarti kondisinya lagi turun. Bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang. Tergantung kita punya patokannya apa, standarisasinya apa, dan indikatornya apa. Ada orang kemudian kalau dia itu sehari sodakoh katakanlah nominal yang sama, akan tapi hari kedua, hari ketiga dia nggak sodakoh tuh, nggak berinfak. Bisa kita lihat indikator imannya di situ. Ada orang kemudian kalau dia mau sholat wajib, dia harus berpasangan dengan sholat sunnah. Ba'diyah qobliyah. Akan tapi setelah dia sholat wajib, assalamualaikum, zikir, pulang langsung kabur dari masjid, bisa dilihat itu indikator imannya. Banyak jemaah sekalian untuk kemudian kita kupas indikator iman kita naik atau turun itu. Termasuk puasa, termasuk kita kata Rasulullah SAW pakai satu loh. Falyakul khairan. Kalau orang itu kemudian ngomong baik-baik jemaah sekalian, apa yang keluar dari mulutnya nggak toksik jemaah sekalian, saya yakin itu adalah kondisi imannya lagi naik, lagi stabil. Karena kenapa? Orang jemaah sekalian kalau hatinya bagus, hatinya soleh, itu nggak akan ngomong kotor, nggak akan terbawa, nggak akan terpancing. Karena sudah didesain, itu adalah sistem. Iman itu sistem jemaah sekalian. Dia mau melangkahkan kaki ke arah mana saja, itu iman yang mendorong. Kalau kemudian ke arah maksiat diskotik terus, ya nggak pernah ke masjid ini, ya perhatikan imannya seperti apa itu kondisinya. Kalau dia kemudian tergerak hatinya ke masjid, jemaah sekalian cepat kalau dengar azan, ya perhatikan imannya, maka kondisinya lagi sehat. Begitulah Rasulullah SAW menganalogikan bagaimana indikator iman yang judulnya tadi min khisalil iman itu adalah yang pertama, kalau mau lihat iman lagi naik, maka ngomong yang baik-baik, berbicara yang baik-baik. Kalaupun tidak bisa kata Rasulullah, aulia semut. Diam itu jauh lebih selamat jemaah sekalian. Diam lisan kita, bahkan untuk zaman sekarang ini sosial media ini luar biasa. Kita kalau lihat fenomena potret, apalagi kondisi masyarakat kita sekarang ini, pemerintahan kita, itu pengen ngomen aja rasanya itu. Kalau lihat, saya sampai mikir setiap hari itu di sosmed itu pasti ada aja laporan berita tentang hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar. Maka kita tuh malah pengen terpancing untuk gimana caranya kita ada komentar di situ. Dan itu harus benar-benar difilter jemaah sekalian. Dan itu juga merupakan salah satu indikator iman kita lagi naik kalau kita bisa filter, lagi stabil. Ada lagi jemaah sekalian indikator Rasulullah SAW bagaimana caranya untuk menaikkan pangkat derajat grade iman lagi naik itu adalah dengan cara fal yukrim jarahu. Muliakan jemaah sekalian tetangga kita itu. Ini sekarang lagi puasa begini, banyak sampai kata Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya itu kalau masak lauk, kalau bikin lauk, apa nih yang ada kuah-kuahnya nih, soto, apa lagi, rawon, banyakin itu kuah-kuahnya itu untuk kemudian bisa apa, berbagi kepada tetangga kita. Sampai yang keempat kata Rasulullah SAW, gimana caranya biar indikatornya naik? Fal yukrim doifahu, maka muliakan tamunya. Seperti itu jemaah sekalian. Ini ada pembahasan khusus tentang bagaimana cara kita kemudian berbakti menjamu tamu kita, tetangga kita, seperti itu. Saya kira itu jemaah sekalian yang bisa kita bahas di hadis nomor 15 tentang bagaimana cara kita kemudian untuk menaikkan grade iman dalam hati kita. Allahu a'lam bishawab. Mari kita tutup ta'lim kita, pembahasan kita, mutalaah kita dengan sama doa qaftul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.